Oke, kita mulai. Jadi artikel pertama adalah artikel dari Sang, Brooks, dan McCloy dengan judul apakah investor itu guided, dipandu atau dipengaruhi oleh berita yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh perusahaan atau oleh jurnalis. Ya. Jadi penelitian ini ingin menguji dampak informasi terhadap reaksi pasar. Secara garis besar kayak gitu. Jadi dari latar belakang bisa kita lihat bahwa di sini penulis mulai dari argumen umum dulu bahwa sumber informasi itu penting bagi financial market. Kemudian sumber informasi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu informasi yang sifatnya kuantitatif atau numerical dan informasi yang sifatnya kualitatif atau tekstual. Ya. Kemudian dijelaskan bahwa financial scholars selama ini, peneliti di bidang keuangan selama ini cenderung menganalisa informasi-informasi keuangan, kemudian bagaimana investor itu menginterpretasikan informasi keuangan, dan kemudian digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan. Ya, itu umumnya seperti itu yang sering dilakukan. Tapi, gitu kan, however, ini bukan berarti bahwa textual information is not important terkait stock market performance. Jadi, walaupun sering atau umumnya informasi yang dianalisis, yang digunakan sebagai dasar keputusan investasi itu adalah informasi numerical, tapi belum tentu juga kalau informasi tekstual itu tidak penting. Ya. Kemudian ada argumen bahwa textual expression atau ekspresi nada bicara di dalam kalimat-kalimat yang lisan ini atau yang non financial ini kadang-kadang itu lebih penting daripada informasi yang sifatnya informasi numerical atau informasi dalam angka. Ya. Kemudian ada kecenderungan juga bahwa investor mungkin akan lebih mendapatkan informasi yang dicari apabila investor tersebut uh, membaca atau mendapatkan informasi atau mendengarkan informasi langsung dari perusahaan dalam bentuk pernyataan. Ya, pernyataan dalam hal ini adalah dalam bentuk kata-kata ya, bukan dalam bentuk pernyataan angka gitu. Toh belum tentu semua investor itu punya kemampuan untuk mendeskripsikan, mengartikan atau mensintesis ataupun menyimpulkan informasi yang ada di laporan keuangan. Ya, jadi itu adalah pentingnya atau alasan kenapa peneliti itu ingin menguji mengenai dampak informasi, terkhusus adalah informasi kualitatif terhadap reaksi pasar. Gitu. Kemudian di sini dijelaskan di paragraf kedua, selama ini penelitian mengenai informasi yang sifatnya kualitatif itu terbagi menjadi dua cabang. Ya. Jadi informasi kualitatif itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah information coverage dan yang kedua adalah information tone. Ya. Information coverage dan information tone. Information coverage dan information tone. Information coverage ini sudah banyak diteliti, ya kan? Di sini disebutkan berbagai macam hasil penelitiannya, Bamber and John tahun 95, Klibanov et al tahun 98 sampai Solomon 2012. Ini penelitian-penelitian yang sudah menguji mengenai information coverage, dampak informasi kualitatif khususnya adalah information coverage terhadap market, terhadap kinerja pasar dan lain-lain.
Kemudian yang ingin diteliti oleh penelitian ini adalah penelitian yang relatif masih jarang, yaitu penelitian mengenai informasi kualitatif yang dilihat dari sudut pandang tone atau nada dari informasi yang disampaikan. Jadi pada saat perusahaan menyampaikan informasi mengenai keputusan yang diambil oleh perusahaan, nada informasinya itu seperti apa? Nada informasinya seperti apa? Ya, kayak misal orang tuh sering mengira saya itu marah-marah karena nada saya itu tidak ramah. Ya, padahal menurut saya ya biasa aja, saya nggak marahin orang atau nggak marahin kalian atau nggak ketus sama orang atau sedang tidak galak, emang nada saya seperti ini. Jadi individu itu pada saat mengidentifikasi sebuah informasi nggak cuma kandungan informasinya saja, tetapi juga bagaimana cara mendeliver informasi tersebut. Nah, salah satu cara mendeliver informasi tersebut adalah dilihat dari nada dari informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Ya. Kemudian tone atau information tone atau nada ini nanti akan dibagi menjadi 3 jenis. Nada yang sifatnya itu positif, nada yang sifatnya negatif, dan nada yang sifatnya tidak pasti atau uncertainty. Di mana peneliti menggunakan LMFSD, Logren and McDonald Financial Sentiment Dictionaries, sebagai dasar untuk memisahkan, oh kalau dalam informasi ada kata-kata ini, maka ini masuk kata positif, kata yang bernada positif. Kalau dalam informasi itu muncul kata-kata ini, maka ini akan masuk ke dalam kata yang bernada negatif. Nah, itu sudah ada di Logren and McDonald Financial Sentiment Dictionaries. Ya, coba saya lihatkan. Cari dulu. Harusnya kalau misal yang kelompok yang kebagian untuk mempresentasi harusnya minimal ya, minimal sampai mencari ini. Ya, sampai mencari si emang benar si Logren McDonald ini bisa digunakan untuk membagi nada yang muncul di kata. Bentuknya kayak apa tuh kayak gitu. Harusnya minimal dicari. Ya, saya pindah ke Excel kelihatan ya. Kok ke Excel ke browser kelihatan ya. Jadi ini adalah Excel dari dictionary-nya Logren and McDonald. Bisa kita lihat di sini ada negatif, positif, uncertainty, litigious, strong model, weak model, dan constraining. Jadi di dictionary itu sebenarnya mengelompokkan kata berdasarkan nada itu tidak cuma 3 kelompok saja, tidak cuma nada negatif, positif, dan uncertain, tapi ada kelompok-kelompok nada yang lain. Cuma yang digunakan oleh peneliti cuma 3. Kita lihat positif misalnya, kata apa aja yang muncul. Nah, ini adalah kumpulan dari kata-kata yang menurut Logren McDonald punya atau diasosiasikan sebagai kata-kata yang bernada positif. Nah, kata-kata yang bernada positif ini dianggap akan menggambarkan suasana dari atau suasana hati atau suasana kebatinan dari pihak yang menyampaikan informasi. Ya. Jadi kalau dalam informasi yang disampaikan oleh perusahaan itu kata-kata yang muncul misal boost, best, benefiting, benefited, tuh, kemudian macam-macam lagi efektif, enhance, enjoy, dan lain-lain. Ya, bisa dicek sendiri nanti. Maka dia dianggap termasuk sebagai informasi yang memiliki nada atau kandungan kata-kata yang bernada positif. Kemudian negatif, misal abandon, ya abandon itu kan meninggalkan atau menelantarkan, abusive, abuse, accident, banyak ya ini ya. Cancel, cancel, careless, careless itu artinya tidak hati-hati ya. Catastrophe, caution, coerce ini kalau ada tindakan yang
tidak sesuai aturan, itu namanya coerce. Collapse, collude, ya, collude, complain, dan macam-macam. Kemudian yang uncertain adalah ini, ya, banyak. Ya. Jadi balik lagi, peneliti ingin menguji kandungan informasi terhadap reaksi pasar, lebih tepatnya informasi-informasi yang punya nada-nada tertentu, itu apakah akan mempengaruhi pasar secara berbeda-beda. Ya. Misal ya, ini kejadian faktualnya yang terjadi di Indonesia Raya ini. Dengan adanya dampak virus corona ini, kita kan menantikan sebenarnya bagaimana pemerintah akan merespon dan mengatasi ini semua. Misal yang paling dekat adalah mengenai mudik lebaran. Nah, kalau kalian sering baca berita, pemerintah itu sampai saat ini nggak jelas keputusannya mengenai mudik lebaran. Ya. Misal sekarang ngomong mudik lebaran dilarang, 5 menit lagi muncul berita lagi mudik lebaran dilarang pun akan tetap banyak yang melanggar. Terus maksudnya apa? Terus 5 menit kemudian muncul lagi mudik lebaran tidak disarankan tapi silahkan dilakukan dan diharapkan melakukan isolasi mandiri. Nah, kayak gitu, itu kan tidak memberikan sinyal positif menurut saya, bukan. Kayak gitu. Jadi nada itu akan berdampak terhadap bagaimana cara kita merespon. Nah, kalau pemerintah aja membuat berita-berita yang seperti itu, maka saya rasa sih masyarakatnya juga responnya akan bingung kalau pemerintahnya memberikan informasi yang membingungkan. Dan gitu. Ya. Jelas ya ini ya, garis besarnya kayak gitu. Kemudian, di yang saya garis kuning ini ada keterangan. Ya. Paper ini berhubungan dengan second branch. Second branch itu cabang kedua dari penelitian informasi kualitatif, coverage, dan tone. Nah, penelitian ini fokusnya kepada yang kedua, yaitu tone. Dan menguji hubungan antara tone of disposal stories dan stock market performance yang diukur dari return dan trading volume. Jadi, informasi yang digunakan oleh penelitian ini adalah informasi tertentu. Ya. Jadi, bukan saya misal setiap hari mengamati, saya hari ini mau lihat BRI, gitu. Kemudian saya ingin amati berita apa aja yang muncul mengenai BRI. Kemudian saya cek di dalam pernyataan BRI itu ada kata-kata apa aja, positif, negatif, atau uncertain. Enggak seperti itu. Tapi yang dianalisis sebagai sampel adalah informasi tertentu yang berhubungan dengan hal tertentu. Ya, jadi nggak semua hal dianalisis, nggak semua informasi dianalisis. Dan di dalam penelitian ini, informasi yang digunakan sebagai observasi adalah informasi yang mengenai aktivitas disposal. Mana disposal? Ini tadi kan, nih disposal stories. Ya, disposal stories. Apa itu disposal stories atau aktivitas disposal? Ya. Aktivitas disposal adalah aktivitas pada saat perusahaan itu mendispose. Mendispose itu apa? Melepas. Kalau arti harafiahnya. Nah, melepas apa? Melepas aset tetapnya. Nah, melepas aset. Jadi, aktivitas disposal adalah aktivitas pada saat perusahaan itu menjual aset. Nah, informasi yang diamati adalah informasi-informasi yang masuk, yang meliputi aktivitas disposal perusahaan. Jadi nggak cuma aktivitas.
Ya, jadi cuma informasi mengenai disposal activity perusahaan. Perusahaan A tanggal 3 April 2020 mengumumkan akan melepas anak perusahaannya, dijual. Nah, itu dicatat. Perusahaan A tanggal 4 April 2020 memutuskan untuk melakukan merger akuisisi. Nah, itu tidak dicatat. Kenapa? Karena merger akuisisi itu aktivitas investasi, bukan aktivitas disposal. Aktivitas disposal itu ya disebut juga sebagai aktivitas divestasi. Kebalikannya investasi. Ya, gitu ya. Nah, dijelaskan alasan peneliti kenapa dia memilih si aktivitas disposal. Yang pertama, karena selama ini banyak penelitian yang uh, fokusnya itu kepada, bentar, saya cari dulu. Nih, alasan yang pertama. Mana ya yang bagus? Most previous study on how the sentiment of information affect market performance have analyzed earning-related information outlets. Jadi selama ini penelitian-penelitian terdahulu yang menguji sentimen atau dampak market atau dampak informasi terhadap reaksi pasar, itu banyaknya informasi yang digunakan itu informasi-informasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan yang mempengaruhi kinerja perusahaan jangka panjang. Contohnya tadi pengumuman bahwa perusahaan melakukan merger akuisisi, itu mempengaruhi kinerja perusahaan jangka panjang. Kemudian ada lagi pengumuman perusahaan masuk ke dalam indeks FTSE 100. Di sini disebutkan kok. Nah, saya cari dulu. Nih. Nih kan, the majority of studies on the relationship between information sentiment and market performance are using earning related information. Kemudian hal-hal lainnya, earning related information itu contohnya ini, merger akuisisi, ya. Kemudian additional listing, kemudian inclusion in the FTSE 100. Ya. Ini adalah informasi-informasi yang sering digunakan yang berhubungan dengan earning related kebijakan yang mempengaruhi kinerja perusahaan jangka panjang. Additional listing itu kalau perusahaan menambah jumlah saham yang dijual, kemudian merger akuisisi tahu, kemudian inclusion in the FTSE 100 itu bacanya adalah FTSE 100 ya. FTSE 100 itu adalah indeks yang kalau di Indonesia itu perbandingannya sama dengan LQ45. Ya. Kalau perusahaan itu mengumumkan bahwa kita akhirnya bisa include atau masuk ke dalam LQ45, maka perusahaan itu dianggap oleh market sudah memiliki kinerja yang baik dan punya prospek yang baik. Ya kan? Begitu juga pada saat perusahaan itu masuk ke FTSE 100. Jadi dia salah satu indeks yang ada di London Stock Exchange. Ini pada saat perusahaan bisa masuk ke sini, maka dia bisa dianggap sebagai saham-saham yang blue chip itu, apalagi kalau bisa bertahan lama. Ini adalah earning related information, aktivitas yang berhubungan dengan yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan jangka panjang. Nah, yang digunakan perusahaan, yang digunakan oleh peneliti bukan ini, ya, bukan ini, tapi disposal, aktivitas divestasi. Kemudian ini adalah cara mengukurnya dari variabel independennya, yaitu nada, ada pos yaitu positif, ada neg yaitu negatif,
UNC yaitu uncertainty. Yang digunakan adalah yang hurufnya itu non capital yang ini ya. Kemudian oleh peneliti disebut sebagai deterred positive words, deterred negative words, dan deterred uncertainty words. Kemudian cara supaya memperoleh variabel ini sebenarnya kalau kalian manual nanti, misal kalian mau mereplikasi kemudian manual, ini akan sangat merepotkan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan sampelnya dulu, ya kan? Semua perusahaan go public berapa tahun misal. Kemudian langkah kedua adalah mengidentifikasi perusahaan mana saja yang pernah mengumumkan atau melakukan press release atau pemberian informasi mengenai penjualan aset. Langkah kedua. Langkah ketiga, kumpulkan beritanya. Semua perusahaan selama periode yang diamati, berita-berita mengenai penjualan aset ya. Yang langkah keempat, identifikasi satu persatu per berita kata-kata yang merupakan pernyataan dari perwakilan perusahaan. Ya, misal direktur apa memberikan pernyataan bahwa penjualan aset ini dilakukan untuk bla 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 bla. Nah, itu kan kalimat kutipan yang sifatnya pernyataan langsung dari pihak perusahaan. Nah, itu kemudian kalimat tersebut diidentifikasi kata-kata apa aja yang muncul, kemudian kata-kata yang muncul di cross checkkan dengan si dictionary-nya tadi. Oh, kata A ini masuknya apa ya? Positif, negatif atau uncertain? Oh, maksudnya uncertain. Kata C ini maksudnya apa? Oh, positif kayak gitu. Ya, jadi benar-benar harus diidentifikasi satu-satu. Kemudian variabel dependent dalam penelitian ini adalah reaksi pasar. Nah, reaksi pasar itu diukur menggunakan dua hal. Yang pertama adalah ini AR, yang kedua nanti adalah volume perdagangan. Ya. AR atau abnormal return seperti yang artikelnya Badla ini diperoleh dari return aktual dikurangi expected return. Ya. Expected return diperoleh dari yang atasnya ini. Nah, atasnya ini namanya SIM atau single index model. Nanti untuk diskusi manajemen investasi yang berikutnya kita akan membahas mengenai SIM ya, dan bagaimana cara menghitung SIM ini sampai akhirnya ketemu abnormal return. Ya, nanti akan saya kasih contoh. Nih ya. Nah, pada saat R aktual atau return aktual itu lebih besar dari expected return atau return yang diramalkan, maka AR-nya positif, bisa diartikan bahwa pasar itu bereaksi positif. Sedangkan kebalikannya, kalau return aktual itu lebih rendah daripada expected return, maka AR-nya negatif atau artinya adalah pasar bereaksi negatif. Itu ya. Kemudian ada variabel kontrol, market cap, jumlah saham beredar dikalikan dengan harga saham, kemudian market to book ratio, nilai pasar dari ekuitas dibagi dengan nilai buku dari ekuitas. Ini digunakan untuk menunjukkan valuasi perusahaan, ya, value dari perusahaan, atau market value dari perusahaan lebih tepat, dan yang lain-lain lagi. Kemudian model, ya, modelnya ini, model 9 kita lihat dulu. Variabel dependentnya AR0, AR0 ya berarti reaksi pasar saat ini. Kemudian dia akan diuji dengan 3 variabel utama, yang ini, positif, negatif, dan uncertainty. Ini artinya adalah apakah kata-kata positif yang muncul dalam berita itu akan mempengaruhi reaksi pasar. Apakah kata-kata negatif yang muncul dalam berita akan mempengaruhi reaksi pasar.
Apakah kata-kata ketidakpastian yang muncul dalam berita akan mempengaruhi reaksi pasar? Ya. Nah, nanti dugaan pengaruh masing-masing variabel terhadap reaksi pasar itu akan berbeda-beda. Peneliti punya dugaan yang berbeda-beda. Ya. Pengaruh positif, apakah semakin banyak kata-kata positif yang muncul, pasar bereaksi positif? Apakah pada saat banyak informasi negatif yang muncul atau kata-kata negatif yang muncul, pasar itu akan bereaksi negatif? Apakah pada saat semakin banyak kata-kata ketidakpastian yang muncul, pasar akan bereaksi negatif? Nah, itu adalah hipotesisnya. Ya. Jadi ini yang diharapkan adalah positif, yang ini diharapkan adalah hasilnya negatif, dan yang ini adalah hasilnya negatif. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? Bingung? Paham? Pak, Ya. Pak. Yuk. Tadi kan salah satunya ada negatif dalam satu kalender year, itu berarti seluruh kata negatif dalam dari berita yang dipilih atau gimana Pak itu maksudnya? Dari berita yang dipilih selama 1 tahun. Ya, totalnya berapa? Yang average. Oh, berarti yang average kalender year itu maksudnya. Calendar year bukan fiscal year ya, tapi calendar year. Calendar year ya berarti 1 Januari sampai 31 Desember. Itu. Ayo, Kemudian lanjut ke sini dulu. Deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini nanti berhubungan dengan hipotesisnya ya. Dan sudah tercermin di sini sebenarnya. Ya. Kemudian ya, kalau kita lihat di tabel 1 deskriptif statistik, peneliti memisahkan sumber informasi. Jadi tidak cuma nada informasinya juga, tidak hanya nada informasinya saja, tetapi juga dari mana informasi itu berasal. Ya. Jadi dibagi menjadi kedua sumbernya. Yang pertama adalah dari sumber resmi perusahaan melalui channel publikasi London Stock Exchange yang disebut sebagai RNS, Regulatory News Service. Ya. Yang kedua adalah informasi yang bersumber dari media massa. Ya, jadi ada dua sumber informasi. Sumber informasi yang berasal resmi dari perusahaan melalui media publikasinya Bursa Efek London, yaitu RNS. Dan yang kedua adalah informasi yang bersumber dari media massa. Nah, informasi itu awalnya selalu akan muncul terlebih dahulu di RNS atau melalui channel resmi Bursa Efek London. Pasti akan melalui situ dulu. Kemudian media massa itu akan melakukan kutipan. Ya, kutipan. Prosesnya seperti itu ya, jadi ya. Jadi bukan perusahaan punya informasi terus mau saya lewat RNS atau media massa, ya nggak seperti itu. Semuanya pasti lewat RNS dulu, kemudian dipublikasikan sama RNS, kemudian dikutip oleh media massa. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa peneliti itu membedakan sumber informasinya juga? Nggak cuma tone dari informasinya, tapi sumber informasinya. Karena peneliti menduga ada hubungan antara sumber informasi terhadap tone yang muncul atau nada yang muncul. Ya. Apabila informasi itu bersumber dari channel resmi atau anggap aja kita sekarang sebut sebagai informasi itu muncul resmi dari perusahaan, maka peneliti menduga
akan banyak proporsi kata-kata yang bernada positif dibandingkan kata-kata yang bernada negatif dan kata-kata yang bernada tidak pasti. Kenapa? Ya, perusahaan tentunya pada saat menyampaikan informasi apapun akan melakukan yang namanya sugar coating. Apa itu sugar coating? Sugar coating itu kalau arti harafiahnya kan sugar kan gula, coating itu mengolesi. Jadi kayak kalau kalian makan donat kampung itu kan biasanya kosongan tuh coklat doang, kemudian ditaburi atau ditempeli gula putih itu kan, nah itu namanya sugar coating. Nah, ada dugaan bahwa perusahaan itu mau apapun beritanya pasti akan melakukan sugar coating supaya perusahaan terlihat baik-baik saja, perusahaan terlihat optimis. Maka pasti akan lebih banyak kata-kata bernada positifnya. Nah, itu dugaan peneliti. Sedangkan media massa menurut peneliti akan cenderung banyak melakukan, kalau istilah zaman sekarang, clickbait dengan cara menampilkan atau memperbanyak atau merubah kata-kata yang muncul itu sebagai kata-kata yang bernada negatif. Ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya mungkin biar beritanya semakin banyak dibaca, biar trafficnya meningkat, ya kan, dan lain-lain. Ya, buat clickbait lah. Ya. Jadi di sini ceritanya menurut peneliti perusahaan maupun media massa itu punya kepentingan yang berbeda. Ya. Gitu. Nah, kita lihat apakah dugaannya itu ada dasarnya gitu kan. Kita lihat deskriptif statistiknya. Yang pertama panel A dulu. Panel A ini adalah persebaran kata-kata atau kalimat yang diambil dari berita yang bersumber langsung dari RNS. Kita lihat aja ini RNS post-nya yang diterap ini. Kita lihat min-nya adalah 1,0051. Rata-rata kata-kata positif yang muncul selama 1 tahun. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang negatif dan yang uncertain, lebih banyak yang RNS positif. Perusahaan akan cenderung melakukan sugar coating. Terbukti, setidaknya deskripsinya datanya seperti itu. Kemudian kita bandingkan yang 1,0051 dengan 0,9970 punya media massa. Media massa itu juga menampilkan kata-kata yang bernada positif, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada channel resmi perusahaan. Ya. Kemudian dugaan yang kedua bahwa media massa akan cenderung banyak mengeksploitasi kata-kata yang bernada negatif. Ya, kita lihat jumlah kata-kata negatif dan uncertain yang muncul di media massa rata-ratanya itu lebih banyak daripada kata-kata positif yang muncul di media massa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan channel resmi, bisa kita lihat bahwa kata-kata negatif dan uncertain di media massa itu lebih banyak daripada kata-kata negatif dan uncertain atau ketidakpastian di channel resmi. Ya, gitu ya. Kemudian tabel 2. Nah, tabel 2 ini yang dilakukan peneliti itu ingin menguji, kan tadi kan ceritanya informasi dari perusahaan disalurkan ke RNS, dipublikasikan oleh RNS, kemudian dikutip oleh media massa. Ya, jadi media massa ini kan mengutip RNS. Nah, kemudian peneliti menguji apakah ada pengaruh dari berita yang dikeluarkan oleh RNS, ini independent variable, terhadap tone yang muncul di media massa. Nah, ini dependent variabelnya. Kita lihat pertama, pada saat diuji RNS positif, kata-kata positif yang muncul di berita RNS, ternyata dia berpengaruh positif terhadap kata-kata positif yang muncul di media
massa. Artinya apa ini 0,2274? Artinya semakin banyak informasi positif yang dikeluarkan oleh RNS, maka akan semakin banyak juga kata-kata positif yang dikeluarkan oleh media massa. Jadi media massa juga akan fair ini ceritanya. Di sini bisa kita lihat. Ya, dia tetap mengutip dengan kata-kata positif. Ya. Nah, ininya nggak terbukti, nggak signifikan. Nggak signifikan. Kalau misalnya ini signifikan nih, mass negatifnya signifikan, positif. Berarti artinya media massa itu mau informasi apa aja yang dikeluarkan oleh perusahaan, pasti akan dikutip ulang 180 derajat. Ya. Ini kayak buzzer lah, buzzer politik ya, buzzer politik. Mau pihak A itu melakukan aktivitas apapun yang positif, maka oleh buzzer lawannya akan diputar 180 derajat. Nah ini kayak gitu. Ini kalau positif, signifikan. Nah ini nggak signifikan ya. Kemudian yang negatif, ya, ini yang signifikan cuma mass negatif. Jadi kata-kata positif, kata-kata negatif yang muncul di media resmi akan berpengaruh positif terhadap kata-kata negatif yang muncul di media massa. Ini juga nggak dibaliknya. Artinya kalau perusahaan ngomong jelek sama media massa dikutipnya jelek, tapi ditambah-tambahin. Gitu. Jadi ada pengaruhnya ya. Ada pengaruh dari RNS terhadap media massa. Artinya media massa di sini bisa berkelit lah. Saya kan cuma mengutip, ya kan? Kan saya cuma mengutip Anda. Jadi ya jangan salahkan saya, salahkan RNS-nya gitu misalnya. Kemudian tabel 3 ini menunjukkan persebaran persebaran kata-kata yang muncul per kategori. Ya. Di panel A, ini kata-kata positif yang muncul di RNS itu apa aja? Opportunity, progress, leading, success, please, sampai attractive itu sering muncul di media resmi perusahaan. Sedangkan yang muncul, kata-kata positif yang sering muncul di media massa itu ini, gain, attractive, success, great, leading, good, dan lain-lain. Nah, ini persebaran kata-katanya. Divest, close, lost, dispose, against, restructure, terminate, cease, disclose, discontinue. Ini adalah kata-kata negatif ya. Kata-kata yang nadanya negatif. Gitu. Ya, ini bisa dilihat. Langsung tabel 4. Ya. Ini tabel 4 kalau kalian langsung membaca mungkin agak bingung. Kita pelan-pelan dulu. Lihat panel A ya, panel A. Panel A yang whole atau yang whole ini bukan lubang tapi semua. Ini adalah semua sampel. Semua sampel jumlahnya berapa? 141. Ya. Total sampel 141. Pertama ini 0,0015 ini adalah atau keluar dari pengujian antara kata-kata positif yang dikeluarkan oleh RNS terhadap reaksi pasar. Saya ulangi, 0,0015 ini adalah hasil dari pengujian antara RNS positif terhadap reaksi pasar. Nah, ini nggak signifikan. Artinya apa? Artinya investor itu tidak terlalu mempedulikan informasi positif, informasi dengan kandungan kata-kata positif yang muncul di media resmi perusahaan. Ya. Ini logikanya mungkin adalah gini. Investor itu kan ya pinter. Pada saat dia baca berita resmi perusahaan kemudian, ini kok kata-katanya bagus semua ya, baik-baik. Ya. Nah, mungkin mereka nggak 100% percaya. Maka, hasil pengujiannya menunjukkan tidak ada pengaruh antara
informasi dengan kandungan kata positif terhadap reaksi pasar. Investor nggak peduli. Ya mesti bahasanya baik, lawang yaitu perusahaanmu sendiri, nah gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak mempengaruhi apa-apa. Berikutnya, RNS negatif. Jadi ini yang hipotesis pertama nggak terbukti. Hipotesis yang pertama kan informasi positif akan berdampak terhadap reaksi positif pasar. Nah ini nggak terbukti. Untuk semua subsampel nggak terbukti. 1, 2, 3 nggak ada yang signifikan. Kemudian yang kedua, informasi negatif akan berpengaruh negatif terhadap informasi negatif akan menyebabkan reaksi negatif investor. Semakin banyak informasi negatif, maka investor akan bereaksi negatif. Gitu ya. Kita lihat RNS neg. Hasilnya adalah signifikan minus 0,0031. Berarti ini terbukti. Kenapa? Semakin banyak kata-kata negatif yang ada di berita resmi perusahaan, maka semakin negatif atau semakin buruk reaksi investor. Investor akan semakin bereaksi buruk. Logikanya apa? Logikanya berhubungan dengan yang kata-kata positif. Kata-kata positif kan perusahaan punya kecenderungan untuk men-sugarcoating beritanya, menghaluskan beritanya, tidak akan menjelek-jelekan perusahaannya sendiri, akan selalu berusaha untuk menciptakan rasa optimis. Nah, kalau sampai berita resmi perusahaan itu ngomong bahwa perusahaan ini misal dalam jangka waktu dekat akan bubar, misalnya kayak gitu, nah itu dianggap oleh investor akan dianggap sebagai hal yang serius. Kenapa? Ya, investor akan berpendapat harusnya kalau kondisi itu tidak mengkhawatirkan, maka perusahaan masih bisa menutup-nutupi dengan kata-kata yang manis. Gitu. Tapi ini sampai harus tega untuk menulis dengan kata-kata yang bersentimen negatif. Maka oleh investor akan dianggap sebagai, oh ini serius nih, ini beneran, ini ada masalah. Ya, maka investor akan bereaksi negatif. Ya. Semakin banyak kata-kata negatif yang muncul, maka semakin jelek reaksi investor. Gitu. Ya. Kemudian yang uncertainty ini tidak signifikan ya. Dugaannya adalah sama dengan yang negatif, yaitu koefisien yang dicari itu negatif. Tapi ternyata nggak signifikan. Ya. Ini sampel whole ya, yang bisa kita lihat. Sampel semua. Kemudian oleh peneliti dibagi menjadi 2 subsampel. Di mana total 2 subsampel ini kebetulan ya sama dengan total sampelnya. Core RNS adalah 84, RNS only adalah 57, kalau dijumlah adalah 141. Ya. Sama ya jumlahnya. Jadi ini cuma pembagiannya aja. Nah, subsampel core RNS adalah sampel yang beritanya ya. Jadi misal ada perusahaan A. Perusahaan A melakukan aktivitas disposal, kemudian dia mengumumkan atau membuat press release, membuat berita, diterbitkan di RNS, kemudian dikutip oleh media. Nah, ini yang dia akan masuk ke core RNS. Ya. RNS only adalah perusahaan B melakukan aktivitas disposal, membuat press release, beritanya dimuat di RNS, tidak dikutip media. Nah, ini RNS only. Ya, RNS only. Nah, sebenarnya dari perbandingan antara whole corresponding RNS dan RNS only yang menarik tuh ini. Ya, temuannya yang menarik di sini. Yang menarik ini. Kalau menurut saya menarik. Nggak tahu menurut kalian. Menariknya kenapa? Kita lihat pada saat sampelnya utuh, maksudnya sampelnya nggak dipisah,
ini kan pasar bereaksi negatif terhadap kata-kata negatif yang muncul di berita. Artinya investor tadi percaya bahwa memang perusahaan itu sudah tidak bisa menutupi kinerja buruknya, gitu kan. Sehingga ya bereaksi negatif. Istilahnya ugly truth ya, ugly truth. Itu mungkin yang dihindari oleh pemerintah Indonesia terkait corona ini. Ya. Saya pernah baca bercandaan itu di Twitter yang ngomong di Afrika negara apa itu ada satu negara yang tidak ada yang positif corona. Terus presidennya ditanya, kok bisa nggak positif corona? Ya gampang aja, kita nggak perlu melakukan tes, gitu. Ya kan? Itu kan, ya itu kondisinya kayak gitu. Ya. Pemerintah berusaha tidak transparan sehingga supaya supaya eh, masyarakat tidak bereaksi negatif. Gitu. Kan ceritanya kayak gitu. Kemudian pada saat sampelnya dipisah, yang core RNS ini kan berarti hanya perusahaan-perusahaan yang beritanya pernah dikutip oleh media. Ternyata efek negatifnya itu tetap ada tapi nggak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Ya. Kenapa? Ya ini memperkuat dugaan bahwa investor itu tidak sepenuhnya percaya oleh berita yang dikeluarkan oleh media massa. Karena investor baik lagi kan pintar tahu bahwa ini jangan-jangan berita yang muncul di media massa ini berita yang hiperbola, yang berlebihan, kan? Maka investor nggak menanggapi apa-apa. Pada saat sampelnya itu adalah perusahaan yang beritanya tidak dikutip media, balik signifikan lagi. Ini artinya apa? Artinya investor kalau mendengar informasi negatif mengenai perusahaan itu lebih percaya apabila informasi negatif tersebut datangnya langsung dari perusahaan yang bersangkutan, bukan dari media massa. Ya, gitu. Ini kayak kalau kalian punya pacar, terus pacar kalian dikasih tahu teman kalian, kemarin aku lihat pacarmu jalan sama orang loh, gitu kan. Nah, menurut logikanya ini harusnya kalian nggak percaya. Kenapa? Ya karena mungkin teman kalian yang melaporkan itu punya misi tertentu. Kalian baru percaya kalau memang informasi tersebut datang langsung dari pacar kalian. Kemarin aku selingkuh misalnya. Ya. Nah ini analoginya mirip seperti itu. Yang baris kedua ini. Ya. Kemudian kesimpulan yang lain adalah investor tidak percaya oleh berita positif yang muncul baik dari berita resmi maupun dari channel media massa. Ya, ini yang media massa nih. Kalau kita lihat ya yang bawah nggak ada yang signifikan. Ya, nggak ada yang signifikan. Itu. Nah, berarti artinya apa nih kesimpulannya? Kesimpulan dari tabel 4 adalah yaitu tadi bahwa pada saat ada informasi buruk, maka investor itu lebih percaya dengan informasi buruk yang keluar langsung dari mulutnya perusahaan yang bersangkutan daripada dari mulutnya orang lain. Mending aku tahu dari kamu daripada tahu dari orang lain lah kan. Kira-kira kayak gitu konfliknya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, investor tidak dipengaruhi atau reaksi pasar tidak dipengaruhi oleh informasi dengan kata-kata positif, baik itu dari channel resmi maupun dari media massa. Itu. Ada pertanyaan nggak? Tabel 4. Mudah nggak? Paham nggak? Paham. Benar. Paham.
Yakin? Mood itu nggak kedengeran diambil. Yang apa? Nanti kalau ada yang nggak kedengeran, ngulangnya melalui itu ya, rekaman ya. Jangan suruh saya ngomong lagi, capek. Shh, shh. No, nanti ya. Kakak kerja dulu ya. Iya. Makasih. Ya, maaf ada gangguan. Ada pertanyaan nggak? Kalian udah tahu kalau WFH-nya diperpanjang sampai 21 April ya? Tahu, Pak. Ya. Tapi katanya dibatalkan Pak suratnya, itu gimana Pak? Oh ya? Bentar, Ya, dibatalkan. saya lihat di grup dulu. Oh iya, pembatalan. Gimana sih ini? Waktu Pak. Kayaknya ini dugaan saya mau pertama ini salah ketik sih, karena 21 April tuh hari Selasa ya, itu kan aneh. Masa nanggung di tengah minggu. Kemudian kayaknya mungkin akan muncul ralat sampai 1 semester ini. Ya malah bisa jadi UAS online. Kalau menurut saya sih mending kayak gitu ya. Kalau misal nih, misal 21 April masuk gitu ya, atau 15, atau sesuai jadwal awal 11 April udah boleh masuk. Terus apa ya kalian berani masuk, yang saya juga nggak berani. Apalagi ini posisinya ya, ini kalau ada yang tanya di Gunung Pati udah ada yang positif belum? Sudah ada. Ya. Sudah ada. Kenapa saya tahu? Karena yang kena tetangga saya sebelah rumah saya persis. Ya. Jadi di ODP berarti Pak Berantas. bukan ODP, sudah positif. Ya. Sudah positif, bukan orang dalam pengawasan tapi positif. Ya, sebelah rumah saya lagi, saya aja kaget pas dikasih tahu di grup loh. Ini kok sebelah rumah? Gitu. Tuh, jadi kalaupun tanggal 11 April misalnya nggak jadi 21, kayaknya bakal nggak berani deh untuk masuk ya. Jadi dugaan saya masih diperpanjang mungkin. Ditarik, dibatalkan untuk diperpanjang. Gitu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke artikel berikutnya. Lanjut, Pak.